Alhamdulillah baik Bu Alvin. Bu Alvin bagaimana? Alhamdulillah sangat luar biasa sekali Bu. Baik, sebelum Bu Dewi melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Bu Dewi. Oke. Pertama-tama yang saya akan diskusikan yaitu tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu Dewi. Baik, pada coaching kita hari ini yang menjadi coach nanti Bu Dewi dan yang menjadi coach itu nanti Bu Sundari, begitu? Oke. Di sini nanti saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana nanti Bu Dewi memberikan pertanyaan berbobot, dan nanti bagaimana coach yang ini adalah Bu Sundari nanti bagaimana nanti Bu Sundari akan menanggapi dan merespon dari pertanyaan yang Bu Dewi ajukan. Baik, ya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Oke, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Bu Dewi adalah kompetensi apa yang akan Bu Dewi kembangkan pada coaching siang hari ini? Ya, jadi pada kegiatan coaching ini ada 3 kompetensi yang mungkin akan saya kembangkan ya Bu Alvin ya. Yang pertama ada present atau kehadiran penuh, yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu ada memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Alvin. Oke, baik. Berarti Bu Dewi ingin mengembangkan 3 potensi yang dimiliki coaching itu. Oke. Kemudian di antara ketiga kompetensi itu Bu Dewi, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Bu Dewi kembangkan untuk observasi ini? Untuk lebih spesifiknya ya Bu Alvin ya. Jadi untuk lebih spesifiknya yang ingin saya kembangkan itu ada 2 Bu, ada mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, baik, sangat luar biasa. Berarti ada 3 ya Bu ya. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bu Dewi kembangkan pada observasi ini itu apa? Dari kegiatan ini saya ingin nantinya coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya begitu Bu Alvin. Oke, baik. Oke, terakhir ya Bu Dewi, apa harapan Bu Dewi saat observasi yang akan kita lakukan siang hari ini? Harapan saya, tentunya harapan pertama saya itu saya ingin mengembangkan kompetensi saya ya nantinya sebagai seorang coach. Juga nanti semoga saja dari kegiatan coaching ini Bu Sundari ya selaku coach itu bisa menemukan solusi maupun strateginya untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, sangat luar biasa sekali. Baik, Bu Dewi, demikian pra-observasi yang kita lakukan. Semoga coaching yang akan dilakukan Bu Dewi dan Bu Sundari akan berjalan dengan lancar. Amin. Oke, terima kasih Bu Dewi atas kesempatan yang diberikan saat kita ngobrol-ngobrol. Nanti kita akan ketemu lagi di pasca observasi. Begitu ya Bu Dewi? Ya, siap. Terima kasih Bu Alvin. Oke, sama-sama. Saya permisi dulu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum Bu Sundari, Bu Alvin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan Bu Sundari dan Bu Alvin ya. Iya. Ya Bu, jadi pada hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Saya sendiri nanti sebagai seorang coach dan Bu Sundari sebagai seorang coaching dan Bu Alvin sebagai seorang supervisor. Ya, baik Bu Sundari, sepertinya pada hari ini pada kegiatan ini Bu Sundari ingin berbagi pengalaman apa dengan saya pada hari ini? Iya Bu, betul Bu. Saya hari ini sedikit pusing Bu dengan menghadapi beberapa murid saya yang hiperaktif di kelas. Seperti itu. Oh iya, saya mengerti sekali. Pasti itu adalah merupakan sebuah tantangan tersendiri buat Bu Sundari ya. Iya betul Bu. Saya pusing menghadapinya Bu. Saya ingin agar murid saya yang beraktif itu, terutama itu Bu ya, lebih tenang dan tidak mengganggu konsentrasi teman-temannya waktu di kelas, waktu belajar di kelas Bu. Oke, Bu Sundari, saya mengerti. Kira-kira menurut Bu Sundari tujuan utama yang ingin kita capai apa ya ini?
apa yang Bu Sundari harapkan dari situasi ini? Berbicara tentang tujuan ini ya Bu Iya. Dewi ya. Saya ingin menciptakan lingkungan yang lebih kondusif di kelas saya Bu Dewi, di mana murid saya itu dapat fokus belajar bersama teman-teman dan pembelajarannya tentu tidak terganggu Bu Dewi. Iya, saya paham Bu Sun. Jadi tujuan kita itu menciptakan lingkungan yang kondusif ya Bu ya. Iya Bu. Mungkin ada hal lain yang ingin Bu Sundari sampaikan selain itu? Saya juga ingin menemukan cara-cara yang bagus tentunya Ibu Dewi ya, dan strategi yang efektif juga untuk mengatasi beberapa murid saya yang super hiperaktif seperti itu Bu Dewi. Oh gitu ya Bu ya. Jadi kita fokus pada menciptakan lingkungan yang lebih kondusif di kelas dan juga menemukan cara maupun strategi ya Bu ya, Iya, yang Bu. efektif untuk mengatasi murid-murid yang hiperaktif tersebut ya Bu Iya, Sundari ya. iya Bu, betul. Oke Bu Sundari, sekarang mari kita tentukan ukuran penilaian dari pendekatan ini ya Bu ya. Iya. Kira-kira bagaimana menurut Bu Sundari kita bisa mengukur sebuah kemajuan dan efektivitas dari pendekatan ini? Saya pikir keberhasilan itu bisa dilihat dari perubahan perilaku murid-murid saya Bu Dewi. Jadi selain kita menyiapkan strategi khusus untuk membantu mereka belajar agar lebih efektif begitu Bu Dewi. Jadi kira-kira perubahan perilaku yang lebih baik seperti apa yang Bu Sundari harapkan? Saya ingin melihat murid-murid saya Bu Dewi saling menyayangi, saling menghormati sesama teman, dan tentunya dilihat dari kegiatan hari-hari Bu Dewi, menurunnya jumlah insiden atau kasus-kasus yang ada di kelas itu sebulan itu lebih rendah seperti itu kasus-kasusnya Bu Dewi. Dan yang saya bingungkan itu strategi khusus apalagi untuk membantu mereka belajar itu biar lebih efektif begitu Bu Dewi. Oke, Bu Sun. Jadi dari yang sudah Bu Sundari sampaikan ini kira-kira idealnya dari 1 sampai 10 ya Bu ya. Untuk sekarang ini Bu Sundari itu ada di angka berapa ya terkait usaha yang sudah dilakukan oleh Bu Sundari? Saya kira ada di level 5. Saya kira itu level 6 saja Bu. Iya. Itu karena saya di level 6 tuh mungkin sudah termasuk bagus saya gitu. Oh gitu ya. Oke, baik Bu Sundari. Adakah hal yang sudah Bu Sundari lakukan sejauh ini yang bisa membantu dalam mencapai tujuan? Saya sementara ini ya Bu Dewi, saya tuh mencoba menyesuaikan pendekatan pengajaran saya Bu Dewi, memberikan lebih banyak waktu kepada murid-murid saya seperti itu. Dan tetapi tampaknya itu juga belum maksimal seperti itu Bu Dewi. Dan saya juga mencoba mengadakan konseling kepada mereka-mereka dan memberikan aktivitas yang cukup menarik kepada mereka untuk mengalihkan perhatian mereka Bu Dewi seperti itu. Bagus Bu Sun. Jadi sudah banyak yang ternyata sudah Bu Sundari lakukan dan memberikan pengalaman juga untuk saya sendiri ya Bu dalam menghadapi situasi seperti ini. Tapi ini semua langkah yang baik. Kita juga perlu mengidentifikasi hal-hal yang harus kita siapkan atau kembangkan untuk kira-kira untuk mendukung pendekatan ini. Kira-kira menurut Bu Sundari apa yang harus kita siapkan? Saya kira yang pertama itu saya ingin menyusun peraturan di kelas dulu Bu Dewi, kesepakatan kelas dulu. Nah, lalu setelah kesepakatan kelas kita akan mengambil konsekuensi kepada mereka. Jadi membagi murid itu, jika anak itu melanggar aturan berarti mereka harus ada konsekuensinya seperti itu Bu Dewi. Dan seperti hal tersebut sudah membuat perubahan mereka itu lebih baik seperti itu. Baik, jadi Bu Sundari akan menerapkan sebuah kesepakatan Iya, kelas kesepakatan ya Bu ya. kelas. Nah, sekarang kita berbicara tentang kesepakatan kelas nih. Untuk mendapatkan pada kondisi yang diharapkan tentunya kan kita butuh waktu ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira ya bagaimana Bu Sundari menyikapi hal tersebut? Oh, benar sekali Bu Dewi. Untuk kesepakatan kelas ini saya akan memantau terus pelaksanaannya dan tentunya mengevaluasinya.
apakah sudah efektif apa belum, seperti itu Bu Dewi. Jika dirasa kurang betul atau kurang, yang saya akan menggantinya Bu Dewi. Saya akan mengganti dengan ide-ide, menggali ide-ide mereka dan menyepakatinya kembali sesuai situasi dan kondisi. Oh gitu ya, oke. Jadi fleksibel ya Bu. Iya Bu. Kalau kurang efektif kita bisa mengevaluasi dan juga merefleksi bersama ya bersama murid, kira-kira sudahkah pada kondisi yang diharapkan, seperti itu ya Bu ya. Berikutnya hal-hal yang sudah ada di sekolah yang bisa membantu keberhasilan pendekatan ini termasuk sarana dan prasarana seperti ruang kelas yang nyaman dan hubungan yang baik antara guru dan murid, itu juga termasuk ya Bu ya. Iya, Bu. Menurut Bu Sundari, kira-kira dukungan apa lagi ya Bu yang diperlukan nantinya? Yang saya butuhkan ya Bu ya, mungkin yang saya butuhkan ini adalah bantuan lebih lanjut untuk merancang peraturan yang lebih efektif seperti itu Bu Dewi, dengan cara mengkomunikasikan kegiatan seperti ini kepada siswa, kepada orang tua, kepada teman sejawat tentunya ya Bu ya. Dukungan tambahan lagi yang mungkin diperlukan adalah melibatkan orang tua mereka Bu, itu sangat penting sekali saya kira Bu. Dan karena mereka sangat penting atau berperan aktif dalam memonitor perilaku anak-anak selama di rumah Bu Dewi. Dan ketika kolaborasi ini terjadi, kita sama-sama sadar untuk kepentingan murid, insya Allah akan kondisi yang saya harapkan ini, murid di sekolah, sebetulnya murid sekolah itu hanya berapa jam sih Bu Dewi? Kita mungkin tidak bisa mengawasi selama di rumah, okay? Jadi kita berharap itu selagi anak-anak di rumah, kita berharap orang tua itu berperan aktif seperti itu Bu Dewi. Dan sekarang apalagi orang tua di rumah harus senantiasa mengawasi mereka dan selalu dengan waktu yang sedikit itu di sekolah itu, saya Bu Dewi ya, itu mengharuskan edukasi-edukasi yang diperoleh di sekolah itu bisa diterapkan di rumah mereka bersama orang tua, seperti itu. Baik Bu Sundari. Kira-kira apa komitmen Bu Sundari ya terhadap rencana aksi nanti ini? Komitmen ya, bicara komitmen. Saya itu berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan kelas bersama Bu Dewi dan mengevaluasi, mengganti dengan cara yang baru seperti itu. Jika dirasa kurang efektif, saya akan mengingatkan mereka, memotivasi mereka untuk aktif melaksanakan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Bagus Bu Sundari. Siapa saja sih yang bisa membantu Bu Sundari dalam menjaga komitmen ini kira-kira? Saya rasa teman sejawat Bu Dewi. Saya selalu berkolaborasi dalam melaksanakan kesepakatan kelas bersama teman-teman dan tentunya wali murid juga Bu Dewi. Juga suatu usaha yang luar biasa Bu Sundari. Ini sudah rencana aksinya sudah. Kira-kira kapan ya Bu Sundari akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Tentunya secepatnya Bu Dewi. Saya ingin secepatnya melaksanakan aksi nyata ini. Yang terakhir Bu Sun, mari kita sepakati kapan kita akan melakukan sesi refleksi dan kalibrasi ya Bu, untuk mengevaluasi kemajuan pendekatan ini. Iya. Saya pikir sesi tersebut sebaiknya dilakukan setelah 1 bulan pertama ini Bu. Jadi saya ingin melihat anak-anak saya di akhir bulan ini Bu. Baiklah, saya yakin dengan kolaborasi ya Bu Sundari, dengan rekan, dengan orang tua akan bisa mencapai sebuah tujuan yang diinginkan untuk kebaikan murid kita ya Bu Sundari. Jadi saya ini tidak sabar mendengar progres dari Bu Sundari sendiri. Apakah Bu Sundari merasa lebih siap sekarang untuk melangkah maju dengan rencana ini? Tentu Bu Dewi, saya lebih percaya diri sekarang itu. Selain saya bisa mengatasi masalah dengan langkah-langkah yang lebih terstruktur tentunya ya Bu Dewi ya. Saya senang mendengarnya Bu Sun. Mari kita terus berkolaborasi untuk mencapai lingkungan belajar yang optimal bagi semua siswa.
saya rasa cukup ya Bu untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Bu Sundari atas waktunya sudah berbagi pengalaman Bu Sundari kepada saya, luar biasa pokoknya. Terima kasih juga loh Bu Dewi, saya sudah merepotkan Bu Dewi. Bu Dewi mau mendengarkan kelah kesah saya terima kasih juga ya Bu Dewi atas bantuannya. Dan saya akan segera melaksanakan aksi nyata ini Bu Dewi. Oke, sama-sama Bu Sundari, do your best ya. Sampai jumpa lagi, semangat. Iya. Semangat. Iya Bu, terima kasih ya Bu Alvin, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Alfi. Oke. Bagaimana Bu coachingnya tadi? Apakah berjalan dengan lancar dengan Bu Dewi? Alhamdulillah Bu Alvin, coaching berjalan baik dan lancar. Kami ngobrol dengan sangat nyaman. Oke. Apa yang membuat Bu Dewi menilai bahwa coachingnya tadi berjalan dengan lancar? Jadi gini, saat coaching tadi itu saya menilai suasananya nyaman dan juga tidak kaku Bu, gitu. Coach juga sangat santai saat menceritakan permasalahannya ya. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach untuk menemukan solusi ya, untuk menemukan bagaimana mencari strategi-strategi untuk menyelesaikan permasalahannya gitu ya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Oke, baik. Setelah Bu Dewi melakukan coaching ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Bu Dewi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Iya, jadi di coaching ini tadi ya Bu, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta Bu Alvin ya. Saya menanyakan tujuannya, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya begitu Bu Alvin. Oke Bu Dewi, boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya? Oke, tadi hasil pengamatan yang saya lakukan, menurut saya sebagai observer dari proses coaching yang tadi dan Bu Sundari lakukan, Bu Dewi sama Bu Sundari lakukan itu sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan proses coaching dengan alur Tirta, ya. Dan Bu Dewi juga sudah berhasil menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach dengan pertanyaan yang berbobot, gitu ya. Kemudian coach juga tadi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Sundari hadapi tadi. Kemudian apalagi ya tadi ya, dan coachingnya tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Baik, bagaimana pendapat Bu Dewi mendengar catatan saya, pengamatan saya? Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu Alvin ya atas pengamatan yang telah Bu Alvin lakukan dan juga atas hasil pengamatan yang telah disampaikan oleh Bu Alvin. Saya sependapat dengan Bu Alvin ya. Tadi saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Jadi supaya nanti coach itu supaya coachnya itu dapat menggali ide-ide dalam mencari solusi permasalahan yang telah dihadapinya. Begitu Bu Alvin. Iya Bu. Betul. Namun demikian tadi saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan Bu Dewi sebenarnya. Misalnya tadi saat Bu Dewi menanyakan pada coach atau sama Bu Sundari tadi tentang hambatan yang dialami oleh Bu Sundari, yang sebetulnya kalau merujuk pada standar harusnya itu berusaha untuk tidak menghakimi, melabel atau berasumsi atau menganalisis pemikiran orang lain dan mampu menerima pemikiran orang lain dengan tenang dan tidak menjadi emosional. Menurut Bu Dewi bagaimana itu? Terima kasih Bu Alvin atas masukan yang sudah diberikan oleh Bu Alvin. Itu tadi ya Bu, maaf ya, saya mungkin tadi terbawa suasana, jadi saya tidak sengaja itu mengucapkan kata-kata yang mungkin mengarah pada asumsi pribadi atau menghakimi coach ya, seperti itu. Untuk selanjutnya apa ya, saya akan berusaha lebih tenang, lebih bisa mengelola emosi saya ya Bu Alvin ya, sehingga proses coaching ini berjalan semestinya sesuai dengan alur Tirta. Oke, baik Bu, sangat luar biasa sekali Bu Dewi.
dalam proses coaching ini sudah baik. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi ya Bu. Selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bu Dewi lakukan dengan Bu Sundari tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan ya, dengan cara lebih memahami lagi proses coaching, sehingga saya itu nanti dapat maksudnya dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi Bu Alvin, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayangkan dari Bu Dewi untuk melakukan atau meningkatkan performanya? Jadi dari diskusi ini ya, saya jadi lebih memahami apa yang menjadi kelebihan dan apa juga yang perlu saya tingkatkan ya. Untuk meningkatkan kompetensi saya ini, saya akan lebih banyak lagi berlatih coaching dengan teman-teman, kemudian saya juga akan memperluas wawasan saya itu sehingga bisa menjadi coach maupun pendengar yang baik nantinya gitu ya. Bagus sekali Bu Dewi, jadi memang benar nih rencana yang Ibu Dewi sampaikan ini, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Hasil pengamatan hari ini akan saya catat ke dalam form supervisi akademik ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa berkolaborasi lagi di kesempatan atau di lain waktu Bu Dewi. Terima kasih, saya cukupkan untuk pasca observasi ini. Oke. Assalamualaikum Bu Dewi. Terima kasih ya Bu Alvin ya. Oke, sama-sama.